Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Controller Robot Perawat Pasien COVID-19. Jadi anggota dari grup 4B ini yang pertama Aditya Galip Hendrian, yang kedua Diva Fadlullah, Edwin Syahzaki Asyadi, dan Nathaniel Faustin. Latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah karena semakin banyaknya atau semakin meningkatnya kasus COVID-19 di kalangan tenaga medis. Jadi robot ini bertujuan untuk mengurangi kasus dari tenaga medis. Konsep dan cara kerja dari alat ini yaitu pada sebuah tempat penampungan pasien COVID-19 akan memiliki sebuah jalur berwarna hitam yang tersebar di lorong tempat penampungan sampai tempat tidur pasien, di mana jalur tersebut akan dipakai oleh robot sebagai lintasan. Controller memiliki komponen fotoresistor yang akan terus berjalan mengikuti jalur berwarna hitam, dan komponen ultrasonik sebagai sensor apabila terdapat objek sedekat kurang dari 60 cm. Maka robot akan berhenti. Serta ada juga LCD sebagai indikator kondisi robot apakah sedang berhenti atau masih berjalan dalam lintasan berwarna hitam. Jadi alat yang digunakan pada proyek ini yang pertama yaitu fotoresistor sebagai sensor untuk mengikuti jalur. Lalu ada breadboard, Arduino Uno, baterai 9 volt sebagai sumber daya utama, motor penggerak, resistor, dan sensor ultrasonik. Baik, perkenalkan saya Nathaniel Faustin dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit dari source code yang telah kami tulis. Jadi pada bagian pertama kita menuliskan include liquid crystal.h dan menginisialisasi pin-pin untuk liquid kristalnya. Hal ini berfungsi untuk agar kami dapat menggunakan library yaitu liquid crystal.h dan menampilkan tulisan pada LCD-nya. Lalu pada bagian kedua kita menginisialisasi pin untuk sensor ultrasonik, yaitu pin 3 dan pin A2. Pin 3 untuk triggernya dan pin A2 buat echo-nya. Jadi trigger itu adalah output yang mengeluarkan sinyal ultrasoniknya dan echo adalah yang menerima pantulan dari sinyal tersebut. Lalu selanjutnya kita menginisialisasi pin untuk sensor kiri dan kanan. Sensor kiri dan kanan ini adalah sensor fotoresistor. Lalu selanjutnya pin untuk motor-motornya. Jadi setiap motor itu memiliki 2 pin. Seperti itu. Lalu berlanjut ke ke void setup-nya. Pertama kita menuliskan serial begin. Hal ini untuk menampilkan tulisan pada serial monitor. Berfungsi untuk kami memantau kondisi dari robot yang telah kami buat. Lalu kita mulai LCD begin, set kursor ke 00, lalu menuliskan beberapa tulisan pada LCD. Bagian kode ini berfungsi untuk menuliskan tulisan awal pada LCD. Lalu selanjutnya pada bagian ini kita menginisialisasi pin-pin tadi yang sudah kita daftarkan ke dalam variabel menjadi output dan serta input. Seperti itu. Untuk pin motor, semuanya kita jadikan pin output. Lalu 2 dan 7 ini adalah pin untuk fotoresistor. Lalu sensor-sensornya itu kita jadikan sebagai input. Seperti itu. Lalu kita berikan delay 6 detik. Lalu masuk ke dalam loop. Pada bagian kode yang ini adalah kode untuk mengaktifkan sensor ultrasonik. Jadi pertama kita menginisialisasi duration dan centimeter, ini cuma variabel. Lalu kita jadikan pin untuk ngepingnya ini, triggernya ini, menjadi output. Lalu kita berikan low, lalu 2 mikrodetik kemudian kita keluarkan output high. Lalu kita bikin low lagi dan
pin echo dijadikan sebagai input dan durasi adalah waktu yang pin echo dapatkan. Seperti itu. Jadi berapa lama waktu yang pin echo butuhkan untuk menerima pantulan sinyal. Lalu sentimeternya ini adalah kita masukkan durasi ke dalam fungsi microsecond to centimeter. Jadi fungsi ini kita inisialisasi di bagian paling bawah, di mana microsecond to centimeter itu adalah microsecond dibagi 29 dan dibagi 2, seperti itu. Lalu selanjutnya kita membaca input dari sensor kanan dan sensor kiri. Lalu di sini adalah kontrol untuk motornya. Jadi pada bagian ini, apabila sensor ultrasonik mendeteksi adanya benda ataupun sesuatu yang sama dengan atau kurang dari 60 cm di depan robot, maka dia akan berhenti, apapun kondisi dari fotoresistornya, seperti itu. Lalu selanjutnya, apabila tidak ada benda di depannya berjarak 60 cm, namun sensornya mendeteksi lantai berwarna hitam. Jadi lantai berwarna hitam ini itu adalah tujuan akhir dari si robot. Maka kita akan melakukan print sampai di tujuan dan motornya akan berhenti juga. Lalu selanjutnya adalah kondisi di mana apabila ultrasonik tidak mendeteksi benda dan fotoresistor mendeteksi lantai warna putih. Kalau mendeteksi lantai warna putih, maka dia akan maju terus. Dan apabila dia mendeteksi lantai warna putih di bagian kanan, namun warna hitam di bagian kiri, maka dia harus belok kiri. Sebaliknya, dia harus belok kanan. Hal ini bertujuan agar si robot dapat mengikuti jalan yang diberikan pada lantainya, seperti itu. Lalu ini fungsinya untuk debugging aja, untuk memantau. Kita ngeprint data-data yang kita pakai, seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari rancangan alat atau program yang telah kelompok kami buat. Jadi langsung saja kita simulasikan. Nah, mungkin di sini ada LCD sehingga menampilkan sebuah kata-kata, tapi kata-kata ini juga hanya sebuah inisiasi awal saja yang kita simpan di void setup. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan serial monitor untuk kepresisian tampilan untuk menggunakan pemahaman. Di sini ada satuan senti dan 2 buah satuan lainnya. Di sini satuan senti itu merupakan representasi dari sensor ultrasonik ini. Besar 30% itu berubah-ubah sesuai dengan data yang didapatkan dari sensor ultrasonik. Sedangkan yang sisa 2 ini yaitu suatu angka kanan, suatu angka kiri, ini merupakan data yang didapatkan dari fotoresistor. Mungkin dari implementasi aslinya tuh dalam nyatanya tuh bisa menggunakan IR sensor. Tapi berhubung IR sensor pada tingkat itu nggak bisa diberikan perubahan atau diberikan perubahan data. Nah, kita di sini menggunakan fotoresistor. Tapi kurang lebih fungsinya tuh sama untuk membaca intensitas cahaya kurang lebih. Tapi mungkin pada IR sensor itu sendiri tuh ada suatu transmisi cahaya dan penerimaan pantulan cahayanya. Jika tempat pemantulan cahaya itu gelap, tentu feedback atau pantulan dari cahaya yang ditambahkan itu pasti lebih kecil. Jadi ini tuh digunakan untuk membedakan hitam atau putih. Sama dengan fotoresistor. Ya, semakin putih itu akan semakin besar intensitasnya. Nah, di sini juga terdapat perubahan pada sensor bagian kanan. Coba bagian kanan pada robot pada sensor ini tuh terlihat perubahan. Di sini value-nya 79. Nah, untuk membedakan beda hitam atau putihnya itu kita memberikan batas antara hitam dan putih. Nah, di sini kita menggunakan batas atas dan bawah dan yaitu 400. Kita langsung lanjut ke simulasi lainnya. Di sini itu ditampilkan pada LCD itu berhenti. Nah, mungkin pada pergerakan sudah dimulai, pergerakan robot atau alat yang telah kita rancang ini, jika menampilkan kata berhenti, ini mendapatkan bahwa ada suatu kondisi di mana didapatkan sensor ultrasonik yang
digunakan ini membaca bahwa terdapat suatu barang atau suatu halangan pada jarak kurang dari 60 cm. Nah, untuk menghindari ada tabrakan atau hal lainnya yang tidak diperlukan, jika kita gunakan sistem ini. Jika didapatkan ada orang atau bantuan dari jarak 60 cm, bahwa robot akan berhenti. Seperti pada insiden pada kedua motor ini, yang tidak memiliki RPM atau dalam keadaan mati. Jadi meskipun dia berada pada line, meskipun mendapatkan intensitas cahaya putih, nah ini robot ini tidak akan bergerak. Nah, untuk sisanya tuh kita menggunakan robot yang berbasis yang menggunakan konsep terapan dari line follower. Maka dari itu kurang lebih itu kedua sensornya itu menggunakan line sensor. Jadi itu bakal membaca intensitas cahaya yang ada pada lantai atau pada jalur yang telah diberikan. Jadi robot ini akan terus berjalan mengikuti line yang telah diberikan. Jadi misal di sini terdapat dua sensor yaitu kiri dan kanan, dan bisa membedakan mana hitam mana putih. Ini didapatkan dari kedua sensor itu bisa ditentukan bahwa dia tuh akan berbelok ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang kita lanjut saja. Seperti kondisi sebelumnya, ini masih dalam jarak di bawah 60 cm, maka dari itu dia pasti berhenti. Jika dia di depan pada jalur yaitu untuk tetap maju, dan di atas 60 cm, didapatkan bahwa 60 cm ke depan itu tidak ada halangan. Nah, di sini ada 143 cm, nah akan ada perubahan pada LCD. Dan pada motor pun keduanya itu bergerak. Ini menandakan bahwa robotnya itu jalan sesuai dengan jalurnya. Untuk kondisi belok kiri atau kanan sendiri itu didapatkan dari kedua sensor ini, seperti yang telah saya sebelumnya jelaskan. Jadi didapatkan bahwa sensor bagian kiri itu mendapatkan hitam duluan. Nah, ini menandakan bahwa terjadi belokan ke arah kiri dari jalur yang telah disiapkan. Maka dari itu tuh sensor yang kiri itu dapat hitam terlebih dahulu dibandingkan yang kanan. Ini menandakan bahwa diperlukan robot ini untuk membelok ke kanan. Nah, bisa dilihat juga dari kedua motor ini bahwa motor yang kanan itu lebih besar daripada yang kiri. Tentu yang kanan itu akan lebih dominan. Nah, ini juga akan memberikan perubahan gerakan dari robot ini, di mana akan bergerak ke kanan. Maaf, ke kiri. Juga berlaku diketahui pada sensor satunya atau yang kanan tuh ternyata dia yang hitam. Nah, jika dia didapatkan yang hitam, maka pergerakannya itu akan sebaliknya, yaitu dia motor kirinya itu akan lebih besar, menyebabkan dia itu akan bergerak ke kanan. Dan ini akan begitu terus sampai dia mencapai suatu kondisi atau mencapai finish untuk berhenti. Nah, untuk kurang lebih pada penerapan line sensor line follower pada umumnya, finishnya itu ditandai dengan area yang berwarna hitam. Dan maka dari itu kedua sensor yang telah sensor line follower ini akan sama-sama bernilai hitam, maka ditunjukkan bahwa pada sini itu sudah sampai di tujuan. Dan ini menandakan bahwa alat itu sudah sampai pada tugas akhirnya. Nah, kurang lebih seperti ini alat yang telah kita rancang. Mungkin dengan penggunaan alat ini tuh tidak diperlukan kontak secara langsung antara orang ke orang dalam rumah sakit. Jadi pihak medis dan pasien bisa menghindari kontak yang tidak perlu. Nah, sekian dari saya.